Ya, kembali bertemu dengan kita di konten Permata Menyapa yang ke-11 ini. Ya, ini di minggu kedua konten Menyapa di tahun 2021. Gimana kabarnya? Pasti sehat semua kan? Ya, kita di tahun 2021 ini kita berharap semoga pandemi segera berakhir, vaksin segera diedarkan dan kita segera divaksin. Terus semoga ekonomi juga segera membaik dan juga bencana-bencana yang lain segera turun ya. Kemarin terjadi kecelakaan Sriwijaya Air pesawat ya. Kami turut berduka cita atas hilangnya korban dan juga untuk keluarga yang ditinggalkan para korban. Ya, untuk sebelumnya untuk mengawalinya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya aturkan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di atas jagat surga yang mulia, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyertai kami, Kau telah memberkati kami ya Tuhan, dan yang Kau berkati acara kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya padamu, dan dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, acara selanjutnya kita akan menuju lagu pertama, lagu pujian yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Langsung aja lagu pujian pertama yaitu dengan judul Kecaplah dan Lihatlah. Monggo pujian. Ya, itulah pujian dari Pasma Akustik. Ya, sungguh luar biasa kan, dimana iringan musiknya dan juga lagu yang dibawakan sungguh membuat kita rindu akan untuk memuji nama Tuhan. Ya. Selanjutnya kita akan juga renungan yang akan dibawakan oleh Mas Mada. Sudah lama Mas Mada tidak membawakan lagi renungan. Silahkan Mas Mada untuk renungannya, monggo. Halo sobat-sobat Permata, berjumpa lagi di dalam Permata Menyapa. Seperti biasa saat ini kita mungkin saat melihat teman-teman sedang dalam suasana hujan, ya tidak apa-apa. Hujan itu syahdu. Hujan itu memang buat kita santai, rileks. Mari nikmati suasana yang ada di sekitar kita saat ini. Teman-teman yang terkasih,
saat ini kan kita akan bersama-sama menikmati bagian firman Tuhan yang akan menyapa kita bersama. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri untuk membaca dari Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Oke, sudah ketemu semuanya? Injil Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Teman-teman yang terkasih, adegan yang barusan kita baca bukanlah sesuatu yang asing bagi kita semua. Adegan yang barusan kita baca ini adalah saat-saat momen yang paling indah yang menjadi awal dari pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan umat untuk menyambut Mesias. Yohanes Pembaptis sebelumnya berkata bahwa akan ada Mesias yang melampaui dia, sucinya, kuasanya, kehebatannya. Itulah kesaksian Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis itu melakukan tugasnya untuk membaptis orang-orang Yahudi yang bertobat, datanglah Tuhan Yesus kepada dia dan meminta diri untuk dibaptis. Baptisan Yohanes adalah baptisan yang menyatakan pertobatan atas dosa-dosa. Ketika orang Yahudi waktu itu merasa dirinya tidak layak di hadapan Allah, mereka pun bertobat, menyatakan pertobatannya dengan menyerahkan diri, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka tentu saja Yohanes Pembaptis sempat bingung, loh, kenapa sang Mesias minta dibaptis? Harusnya Mesias itu yang membaptis saya. Karena sang Mesias, yaitu Yesus Kristus itu, jauh lebih mulia dari Yohanes sendiri. Tetapi Tuhan Yesus tetap menghendaki untuk dibaptis. Dan terjadilah setelah pembaptisan itu suatu peristiwa yang luar biasa, yang disaksikan Yohanes dan tidak menutup kemungkinan juga disaksikan oleh orang-orang yang hadir saat itu. Langit terbuka dan kemudian ada penampakan. Wah, penampakan ini bukan penampakan yang seram ya, tapi ada perwujudan sosok seperti mirip seperti merpati yang hinggap di atas diri pribadi Tuhan Yesus, dan ternyata sosok itu adalah pribadi Roh Kudus. Dan dari surga terdengar suara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Artinya bahwa teman-teman, ketika Yesus menyerahkan diri kepada Bapanya, saat itu penyerahan dirinya diwujudkan dengan dibaptis. Allah Bapa meneguhkan status Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah anak dari Allah Bapa yang berkenan dan menyenangkan hati. Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus ini juga bisa terjadi kepada kita, teman-teman. Bagaimana kita bisa diterima sebagai pribadi yang menyenangkan Tuhan adalah ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri itu diwujudkan dengan pertobatan. Penyerahan diri itu diwujudkan dengan, bahkan kalau berkata, "Tuhan, ini aku orang berdosa, aku orang yang sebenarnya tidak layak, aku mau meninggalkan dosaku dan aku mau datang pada Tuhan." Dan saat itulah, ketika teman-teman menyerahkan diri dalam nama Kristus, maka Tuhan juga menganggap diri pribadi teman-teman itu sebagai anak-anaknya juga yang berkenan di hari Tuhan. Bayangkan, seakan-akan kita menjadi sumber sukacita Tuhan. Walaupun maksudnya adalah Tuhan puas dengan kita, Tuhan senang dengan kita, Tuhan dekat dengan kita karena Dia menganggap kita sebagai anak. Teman-teman, tidak semua orang itu mau menganggap kita sebagai sahabat, apalagi menganggap kita sebagai anak. Tetapi melalui Tuhan Yesus Kristus, kita bisa menerima keindahan,
untuk menjadi anak-anak Tuhan. Syaratnya menyerahkan diri. Yesus memang tidak berdosa. Yesus memang tidak perlu bertobat karena Dia kudus. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan sebagai gambaran bahwa setiap orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan akan diterima. Setiap orang yang bertobat kepada Tuhan akan diterima dan dirangkul Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak dari Bapa yang di surga. Ketika Bapa yang di surga itu menjadi orang tua kita, menjadi pribadi yang dekat dengan kita, betapa indah, betapa menyenangkan, dan betapa menguatkan kita. Mari, siapa yang ingin menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, anak-anak Bapa di surga, serahkan diri kepada Tuhan. Oke, saya kira cukup. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Kiranya sukacita Tuhan memenuhi teman-teman semua. Dah. Ya, terima kasih Mas Mada buat renungannya, sungguh luar biasa renungan yang dibawakan. Semoga bisa kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, buat renungan, buat pijakan hidup kita di hari-hari berikutnya. Dan selanjutnya kita menuju ke lagu pujian kedua yang dibawakan oleh Pat Smakutik dengan judul lagu pujian yang berjudul Seindah Siang Sinari Terang. Monggo. Akhirnya kita akan memasuki di akhir acara ya. Sebelum mengakhiri acara, saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah menonton konten ini dari episode pertama hingga terakhir. Terima kasih juga atas kritik dan sarannya, subscribe, kemudian like dan komennya. Kita ada karena kalian. Terima kasih teman-temanku yang telah menonton ya. Yang belum nonton silahkan dicek lagi di kanal YouTube DKJ Pajang Wakabaji, kemudian di search Permata Menyapa. Oke, sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa.
Tuhan, terima kasih ya Tuhan telah menyertai kami dalam acara Permata Menyapa pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih Kau telah memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Semoga kami bisa membuat konten lagi dengan semangat ya Tuhan di hari-hari berikutnya ya Tuhan, dan kesempatan berikutnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya padamu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri acara pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Untuk menutup acara pada hari ini, saya ucapkan terima kasih dan juga semangat buat teman-teman yang akan menghadapi hari-hari di tahun 2021 ini. Tetap semangat, tetap berpegang teguh pada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.